Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Smart People, kembali lagi di Smart 81 Channel, pusat informasi dan tutorial. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari salah satu jenis short functional text, yaitu invitation. Kalian tentunya sudah tidak asing lagi dengan yang namanya invitation atau undangan. Ya, karena kita minimal sekali pernah melihatnya. Apakah itu berbentuk seperti ini, dan ini. Namun, tahukah Sobat Smart apa pengertian lalu communicative purpose atau tujuan dan generic structure atau susunan dari undangan dalam bahasa Inggris ini? Untuk itu, tonton video pembelajaran ini sampai selesai. Kita sering sekali mendengar kata undangan atau invitation. Namun, apa sih sebenarnya pengertian invitation text ini? Menurut para ahli bahasa yang dituangkan dalam kamus-kamusnya, invitation didefinisikan a spoken or written request to somebody to do something or to go somewhere. Ini adalah definisi yang tertulis di kamus Oxford Learners. Jadi, invitation adalah permintaan baik berupa ucapan atau tertulis kepada seseorang untuk melakukan sesuatu atau pergi ke suatu tempat. Cukup jelaskan apa itu invitation? Namun, agar lebih paham lagi, berikut ada pengertian invitation yang lebih komprehensif. Menurut vocabulary.com, invitation adalah a request, a solicitation, or an attempt to get another person to join you at a specific event. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, invitation adalah permintaan, ajakan, atau upaya terhadap orang lain agar bersedia bergabung dengan kita pada suatu acara tertentu. Untuk purpose, sebenarnya dari beberapa pengertian yang sudah disampaikan di atas, communicative purpose atau tujuan dari invitation text itu sudah sangat jelas, yaitu to invite someone, attend, or come to an event, yang artinya mengajak atau mengundang seseorang untuk hadir dalam suatu acara tertentu. Pada umumnya, setiap undangan akan ditandai tujuannya dengan menyertakan frase-frase sebagai berikut. Bisa, would you like to come? Kemudian, would you like to join us? I would like to invite you. Request the present of. Intinya, bisa ditandai dengan berbagai macam frase dan kalimat yang mempunyai arti mengundang dengan kosakata dasar invite, join, come, request, dan lainnya. Selanjutnya, mari kita lihat generic structure dari invitation. Susunan kalimat, frase, atau paragraf sebuah invitation biasanya disebut generic structure atau schematic structure. Pada umumnya, setiap undangan mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Namun, secara keseluruhan bisa digarisbawahi bahwa undangan atau invitation text akan ditulis dengan struktur sebagai berikut. Yang pertama, ada invitee atau receiver atau to, yang artinya siapa yang diundang. Kemudian body of invitation, artinya isi undangan. Isi undangan di sini biasanya berupa hal-hal berikut seperti occasion, acara atau kegiatan apa. Kemudian day and date, hari dan tanggal, time, waktu yang ditetapkan, place, tempat pelaksanaan acara. Kemudian poin yang ketiga, inviter atau sender
atau from. Maksudnya siapa yang mengundang. Namun smart people, sekali lagi susunan seperti ini hanyalah patokan umum bagaimana sebuah invitation itu ditulis dalam bahasa Inggris. Artinya, meski begitu, akan banyak variasi unsure atau yang tidak pasti yang dimasukkan ke dalam undangan tersebut, dan itu mungkin berbeda antara satu dan lainnya. Selanjutnya mari kita lihat contoh-contoh undangan. Namun sebelumnya, smart people harus tahu bahwa invitation text yang kita temukan dalam beberapa kesempatan biasanya dibedakan menjadi dua macam, yaitu formal invitation atau undangan resmi dan informal invitation atau undangan untuk acara tidak resmi. Untuk undangan bahasa Inggris yang bersifat formal biasanya digunakan untuk acara perusahaan, agenda pemerintahan, acara organisasi, dan lainnya. Untuk contoh seperti ini. Oke, ini adalah salah satu contoh formal invitation text milik lembaga pendidikan. Jadi, bila kita perhatikan invitation text di sini, kita bisa melihat di bagian atas, Dear Dr. Stern, ini adalah invitee atau orang yang diundang. Kemudian di sini ini adalah body of invitation atau isi undangan, seperti yang kita sebutkan di awal atau sebelumnya, bahwa isi undangan itu bisa mencakup place atau tempat acara, kemudian date, tanggal, lalu occasion atau acara yang akan dilakukan. Lalu di bagian ketiga, di sini ada inviter atau yang mengundang. Jadi smart people, ini adalah contoh undangan formal. Sedangkan untuk undangan tidak resmi atau informal, itu paling sering kita dapatkan pada acara ulang tahun atau pameran. Jadi contohnya seperti ini. Di sini smart people bisa lihat desain dari undangan ini sangat variatif. Oke, jadi ini adalah contoh undangan tidak resmi. Kemudian undangan seperti ini, undangan makan malam atau jamuan. Jadi inilah contoh dari sekian banyak contoh undangan tidak formal. Well, smart people, selain dalam bentuk tertulis, invitation atau undangan juga bisa dalam bentuk lisan. Di sini kita akan melihat contoh dialog yang di dalamnya terdapat ekspresi ajakan, undangan atau invitation beserta responnya. Yang pertama, invitation to dinner. Would you like to come over for dinner tonight? Thank you, I'd love to. Would you like me to bring something? No, nothing, just come. Okay, what time? At 7 p.m. Okay, see you then. Ini adalah sebuah dialog yang mana di dalamnya terdapat ajakan atau ekspresi invitation beserta respon yang bersifat accepting atau menerima ajakan. Kemudian untuk contoh dialog yang kedua, ini tentang invitation to grand opening of ABC Software Company. Mr. Budi, I would like to invite you to the opening of my software company. When and where? This Saturday at 10 a.m. I'm afraid I won't be able to come. I have a prior engagement. Untuk dialog yang kedua, di sini juga terdapat ekspresi ajakan atau invitation beserta respon, namun dalam bentuk declining
atau menolak undangan. Itulah smart people, contoh invitation dalam bentuk tulisan beserta responnya ketika kita menerima undangan dan juga menolak sebuah undangan. Baiklah smart people, untuk mempermantap pemahaman kalian, kita akan berlatih. Di sini yang pertama, silahkan smart people make invitation cards formal and informal. Jadi silahkan buat undangan dalam bentuk formal dan informal. Temanya terserah smart people. Kemudian yang kedua, create dialogues of invitation with response. Silahkan buat dialog tentang undangan beserta responnya. Ingat, di sini smart people harus membuat 2 dialog. Yang mana dialog pertama responnya itu accept atau menerima, dan dialog yang kedua itu responnya decline atau menolak. Ingat smart people, practice makes perfect. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.